Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Firma, salah satu anggota dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem otomasi industri pada industri makanan. Indomie ini merupakan salah satu merek mie instan yang telah menjadi ikon dalam industri makanan, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara di dunia. Kepopulerannya itu tidak lepas dari cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam penyajiannya. Nah, dengan kemudahan tersebut dapat menjadikan Indomie itu pilihan utama bagi masyarakat dalam berbagai kalangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen dan tingginya permintaan pasar, proses produksi Indomie itu harus dituntut untuk berjalan secara lebih efisien, cepat, tetapi harus menjaga kualitasnya secara konsisten dalam setiap kemasannya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi Indomie itu telah mengambil langkah strategis, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi otomasi industri dalam proses dalam lini produksinya. Untuk produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ada 4 secara umumnya, yaitu ada mie instan, makanan ringan, tepung terigu, dan pasta. Jadi di sini saya akan fokus untuk membahas tentang mie instannya. Nah, adapun proses tahapan pembuatan mie instan di sini ada beberapa tahapan, yaitu pertama ada pencampuran, pengepresan, pembentukan untayan mie, pengukusan, pemotongan dan pencetakan, penggorengan, pendinginan, pengemasan atau packing dan selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu terkait tahapannya secara singkat. Jadi proses mixing ini atau pencampuran itu merupakan proses awal, yaitu mencampurkan bahan utama berupa tepung dengan larutan air, alkali, dan beberapa bahan tambahan lainnya. Nah, pencampurannya ini dilakukan sekitar 15 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, itu akan menghasilkan adonan homogen dengan kadar air ideal itu sekitar 32% sampai 34%. Kualitas adonan yang baik ini ditandai dengan tekstur yang tidak lembek dan mudah dibentuk. Selanjutnya setelah dari proses pencampuran, kita masuk ke proses pengepresan atau pressing. Adonan homogen yang tadi berasal dari proses pencampuran tadi, itu kemudian masuk ke mesin pengepres yang terdiri dari beberapa roll press. Setiap roll press ini dia memberikan tekanan dan peregangan yang membuat serat adonan itu menjadi lebih elastis, halus, dan tidak mudah putus. Proses ini juga menentukan ketebalan lembaran mie. Nah, itu biasanya itu sekitar 1,12 sampai 1,18 mm, tergantung jenis mie yang diproduksinya. Setelah itu masuk ke proses pembentukan untayan mie atau namanya itu slitting. Nah, lembaran adonan tipis itu kemudian itu dipotong secara presisi menggunakan mesin sliter. Untayan ini kemudian dilewatkan ke alat berbentuk segi empat yang disebut waving net yang akan membentuk mie menjadi bentuk gelombang. Nah, proses ini tuh penting untuk memberikan bentuk khas dari mie instan. Setelah dari proses pembentukan untayan, selanjutnya masuk ke pengukusan atau namanya itu steaming. Untayan mie itu bergelombang masuk ke mesin steam box yang dikukus dengan uap panas itu bersuhu 65 derajat Celcius. Itu selama 2 menit. Pengukusan ini membuat mie menjadi matang sebagian, memperkuat bentuk gelombangnya, serta memulai proses gelatinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga mie itu menjadi elastis dan padat. Setelah dari proses pengukusan, selanjutnya masuk ke proses pemotongan dan pencetakan. Pada bagian ini,
mie itu dipotong sesuai ukuran standarnya dan dilipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Proses ini dilakukan oleh pisau berputar dan bertujuan itu agar mie itu pas kalau dimasukkan ke dalam mangkok penggorengan. Langkah ini memastikan ukuran dan bentuk mie itu agar seragam. Setelah dari proses pemotongan dan pencetakan, selanjutnya itu masuk ke proses penggorengan atau frying. Nah, proses penggorengan atau frying itu, mie yang telah dilipat kemudian dimasukkan ke dalam mangkok penggorengan. Nah, di dalam mangkok penggorengan itu dia direndam dalam minyak goreng yang panas. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mengurangi kadar air mie hingga menjadi 4%, sehingga mie itu menjadi kaku, renyah, dan tahan lama kalau disimpan. Nah, proses ini juga membuat tekstur mie itu menjadi lebih enak saat diseduh nantinya. Setelah dari proses penggorengan, selanjutnya itu masuk ke proses pendinginan atau cooling. Nah, cooling ini mie hasil dari penggorengan tadi itu didinginkan dulu di dalam lorong yang berkipas. Nah, suhunya itu akan diturunkan menjadi sekitar 30 derajat Celcius. Nah, pendinginan ini penting agar tidak terjadi pengembunan dalam kemasannya yang bisa memicukan seperti adanya jamur dan menyebabkan penurunan pada mutu produk. Nah, pada proses yang terakhir itu adalah packing atau pengemasan. Nah, proses yang terakhir ini adalah pengemasan mie, bumbu, dan pelengkap lainnya ke dalam etiket sesuai dengan standar. Setelah itu, mie dikemas dalam karton besar dan disalurkan ke gudang penyimpanan sebelum didistribusikan ke konsumen. Nah, pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, mutu, dan daya simpan dari produk tersebut. Oke, dari beberapa tahapan ini, saya akan mengambil atau memfokuskan salah satu proses tahapan. Jadi di sini saya akan mengambil proses tahapan pembentukan untayan mie atau slitting. Nah, pada proses tahapan slitting tadi atau pembentukan untayan mie itu dia menggunakan mesin sliter. Jadi mesin sliter ini adalah alat dalam proses produksi mie yang berfungsi untuk memotong lembaran adonan tipis yang telah dibentuk melalui proses heating menjadi untayan-untayan mie seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dengan ukuran dan lebar yang tertentu. Mesin ini tuh menggunakan rangkaian pisau pemotong presisi yang tersusun sejajar sehingga mampu membagi lembaran adonan secara merata sesuai dengan jalur pemotongannya. Nah, setelah dipotong, untayan mie ini terbentuk kemudian diarahkan menuju waving conveyor, yaitu conveyor khusus yang memberikan bentuk bergelombang pada untayan mie sebagai ciri khas dari tekstur mie tersebut sebelum masuk ke proses pengukusan atau pengeringan. Oke, jadi di sini ada video dari proses produksi yang menggunakan mesin sliter. Jadi sini namanya itu seating ya. Seating itu adalah pembentukan lembaran adonan mie melalui 7 roll press yang mempunyai perbedaan ketebalan. Nah, adonan yang telah menjadi lembaran-lembaran tipis itu dicetak oleh mesin roll slitting dengan tujuan agar lembaran-lembaran tadi menjadi untayan yang bergelombang. Nah, alat yang digunakan untuk slitting ini adalah mesin sliter. Untayan mie yang diterima oleh waving conveyor itu sebelum masuk ke waving conveyor, untayan mie ini akan melewati alat pembagi untayan atau divider menjadi 5 jalur. Nah, pada waving conveyor ini terjadi penggelombangan untayan mie. Nah, jumlah untayan per jalur itu ada 70 sampai 80 untayan. Nah, mutu sisir pinggiran jalur mie itu berupa halus, kulit, dan tidak putus-putus. Oke, kita masuk ke pada bagian penerapan otomasi pada salah satu proses, yaitu tadi pada mesin sliter. Jadi, penerapan otomasi pada mesin sliter ini dalam proses produksi mie itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, dan kecepatan produksinya. Dengan menggunakan sistem kontrol otomatis, seperti Programmable Logic Controller atau PLC, mesin sliter ini dapat diatur untuk memotong lembaran adonan secara presisi, sesuai dengan ukuran yang telah diprogram. Sensor-sensor yang dipasang itu
ada beberapa, yaitu untuk mendeteksi posisi lembaran, kecepatan potong, dan jumlah untayan yang dihasilkan. Sehingga proses pemotongan itu dapat berlangsung secara terus-menerus dan stabil tanpa intervensi manual. Selain dari PLC atau Programmable Logic Controller, itu ada namanya HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI ini memungkinkan operator itu bisa memantau dan mengatur parameter mesin itu secara real time. Setelah dari proses slitting itu, sistem conveyor kan otomatis akan membawa untayan mie langsung ke waving conveyor. Nah, itu menjadikan keseluruhan proses itu berjalan secara sinkron, cepat, dan minim kesalahan. Nah, otomasi ini juga memungkinkan sistem penghentian otomatis. Jika terjadi kesalahan seperti penyumbatan adonan atau ketidaksesuaian ukuran potongan, sehingga bisa menjaga kualitas dan keamanan produksinya. Baiklah, mungkin sekian bagian materi dari yang dapat saya sampaikan. Saya Emre Firma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.